Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah, 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 Muhammad wa aljana Muhammad. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Silakan nanti dipimpin oleh PCMK untuk membaca Asmaul Husna. Baik, untuk memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, baiknya kita berdoa dengan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul. Kita lanjutkan materi pertemuan keempat pada perkuliahan farmasetika. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pertama kopi resep, pesanan Latin, kemudian bahasa Latin, dan sampai ke pertemuan keempat kita membahas tentang dosis. Nah, sesuai dengan RPS yang telah dipaparkan pada pertemuan pertama di sini sudah terlihat cukup jelas bahwa ada beberapa materi yang akan kita sampaikan dan juga ada beberapa learning outcome atau capaian apa sih yang akan teman-teman pelajari pada 1-2 kali pertemuan tentang dosis ini. Jadi salah satunya adalah nanti teman-teman bisa mengetahui dosis itu apa, kemudian bagaimana cara menghitungnya, kemudian kalau dapat saja di apotek, di rumah sakit, puskesmas itu bagaimana cara menghitung jumlah bahannya, dosisnya, sampai kalau ada yang ternyata kelebihan itu bisa diturunkan. Itu tertera di RPS. Dan di sini juga ada beberapa tujuan kenapa kita perlu pelajari. Pertama, kita mempelajari tentang apa itu dosis, kemudian macam-macamnya sampai ke cara perhitungan. Nah, kenapa sih dosis ini kok perlu kita hitung? Kenapa perlu repot-repot kita melayani masyarakat? Kemudian kenapa kok nggak langsung resep dokter kemudian langsung kita layani? Kenapa kok nggak langsung misalkan kita hitung, kita hargai, kita berikan? Karena kan semakin banyak resep datang kita akan semakin menyenangkan, menguntungkan seharian. Tapi tidak itu, karena kita berada di lingkungan UI, seperti yang teman-teman ketahui semua di sini bahwa ada satu hadis yang menjadi pegangan kita, yang menjadi sangat standar adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kalian nanti adalah itu yang bermanfaat bagi yang lain. Jadi kenapa sih kok kita harus ngitung, kemudian harus menyesuaikan dosisnya, kalau kemahalan diturunkan dan sebagainya. Ya, inilah kita menjadi landasan yang sangat dasar tentang perhitungan dosis. Jadi nanti jangan kalau menghitung kan cukup lama. Kemarin di nama Latin, kemudian juga pada materi sebelumnya tentang salinan resep, itu kan juga ada sedikit tentang bagaimana menghitung. Nah, di sini kita akan memastikan obat yang diberikan itu pertama aman bagi pasien, kemudian dapat diterima. Nah, di sini salah satu tujuan pertama menentukan keamanan. Keamanan itu apa? Saat diminum, sahabat teman-teman sakit kepala, sakit gigi dan sebagainya kan pernah dan minum mungkin asamifenamat, paracetamol. Apakah semua sekali minum satu tablet? Apakah kalau sirup juga harus 1 sendok? Aman. Aman berarti tidak over serta tidak terlalu rendah. Jadi pas dalam perhitungan. Kemudian tadi bagaimana cara menentukan pasnya atau tidaknya? Tentu kita akan ada menggunakan proses perhitungan dosisnya. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah menghitung. Jadi untuk menentukan dosis tepat atau tidak, tentu akan kita hitung apakah obat yang diberikan jumlahnya itu sesuai atau tidak. Nah, untuk dosis sebelum kita menghitung ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sih kok dosis tiap orang bisa berbeda. Jadi misalkan kenapa anak bisa berbeda, kemudian dewasa berbeda, bahkan lansia berbeda. Kemudian sesama dewasa pun itu ternyata dosisnya bisa berbeda. Itu yang menjadi unik di dalam pengobatan di farmasi. Di dalam farmasi itu yang menjadi hal yang unik. Nah, berdasarkan penelitian yang pernah saya lakukan bersama teman-teman tingkat kalian di sini adalah ternyata kepatuhan dalam pasien itu ternyata sangat mempengaruhi. Seperti halnya di sini bisa ketahuan bahwa ternyata kepatuhan dari pasien pengguna obat, kemudian pasien yang membeli obat baik dengan resep ataupun sesuai medikasi,
itu dipengaruhi oleh pengetahuan. Nah, itu faktor-faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi obat dosisnya itu mau diberikan berapa. Sebagai contoh, lazimnya biasanya kan pakai dengan dosis lambat menjadi 1 kali, menjadi 2 kali, dan sebagainya. Salah satunya untuk ini meningkatkan kepatuhan. Ternyata hasil penelitian yang dilakukan di Kota Malang, yang kami lakukan di Kota Malang itu adalah tingkat kepatuhan dalam minum obat itu kurang. Misalkan seharusnya sehari 3 kali, itu ternyata hanya diminum sekali, 2 kali, sampai habis ternyata hanya diminum 2 hari. Nah, dengan tadi obat yang harusnya 3 kali menjadi 1 kali, itu ternyata bisa meningkatkan kepatuhan. Nah, kemudian kalau di rumah sakit bagaimana? Ternyata sama, di rumah sakit pun yang seharusnya lebih mudah dikontrol, ternyata tingkat rasionalitas dalam penggunaan obat juga rendah. Salah satunya karena itu tadi, dosisnya ada yang terlalu tinggi, yang seharusnya bisa sekali itu 3 kali, itu sangat mengaruhi. Oke, dari kita pengantar awal dulu tentang dosis, mungkin ada yang mau ditanyakan, atau mungkin kurang paham, atau mungkin terlalu cepat, atau mungkin pengalaman Pak saya pernah sakit gigi tapi hanya minum sehari sekali, ternyata itu cukup, apakah harus tetap 3 kali? Mungkin ada pengalaman seperti itu. Ada yang pernah sakit gigi? Kalau sakit gigi minum apa? Sampai pengamat. Digunakan sehari berapa kali? 3 kali. Oke, biasanya kan 3 kali ya. Nah, kenyataannya ternyata di sini ada yang bisa sekali. Nah, itu yang nanti perlu kita ketahui, kenapa kok bisa ada yang kadang 3 kali, kadang ada yang 2 kali dan sebagainya. Oke, untuk terakhir untuk mengetahui apakah sudah bisa teman-teman akses di sini. Jadi nanti tinggal klik aja linknya, itu akan terekam seluruhnya dari seluruh mahasiswa di sini, sehingga nanti akan menjadi bahan bagi saya untuk pertemuan selanjutnya. Seperti apa tingkat pemahamannya pada pertemuan di ketiga hari ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga yang kita lakukan pada siang hari diberikan keberkahan dan bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari dengan istighfar 3 kali dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Jangan lupa nanti tugasnya sudah dikirim karena akan saya tutup terakhir hari ini jam 12.00. Terima kasih. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.